Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep sosial media dan profesionalisme. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus saya bahas, yaitu ada sekitar 7 aspek. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan media sosial dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua adalah tinjauan etika dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga ada etika dalam penggunaan media sosial. Yang keempat ada ciri-ciri profesional. Yang kelima ada perilaku etis profesional, dan yang keenam ada unsur-unsur pelayanan dalam profesional, dan yang ketujuh yang terakhir ada kriteria dalam profesional. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan media sosial dalam pelayanan kebidanan, di mana yang kita ketahui adalah media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum, dan dunia virtual blog. Nah, jejaring sosial dan wiki ini merupakan bentuk yang sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, begitu juga dengan tenaga kesehatan akan memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk melakukan promosi kesehatan misalnya. Nah, di penggunaan media sosial terhadap pasien itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan pasien, di mana pemberdayaan pasien ini adalah penemuan dan pengembangan kapasitas pasien untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, hal ini akan meningkatkan subjektif, psikologis, dan perbaikan manajemen dan pengendalian diri sendiri. Nah, yang kedua itu ada efek lain. Di efek lain ini ada 4. Penggunaan media sosial oleh pasien. Keempat efek itu adalah berkurangnya kondisi secara subjektif, hilangnya privasi, lalu menjadi target promosi, dan kecanduan media sosial. Menurutnya secara subjektif ini adalah akibat perasaan khawatir atau cemas. Kecanduan media sosial juga terjadi dengan keluhan bahwa pasien yang menggunakan media sosial ini kerap mengakibatkan terbengkalainya usaha, maksudnya terbengkalainya urusan yang lain akibat terlalu sering menggunakan media sosial. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ataupun untuk semuanya harus bisa membagi waktu atau harus pandai menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Lalu di sini lanjut yang kedua itu ada tinjauan etika dalam penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini banyak bermanfaat bagi profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Antara lain itu memperluas jaring sosial, memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan profesi, mempermudah promosi fasilitas kesehatan pelayanan lainnya, dan promosi kesehatan. Namun penggunaan media sosial yang tidak bijaksana itu malah dapat menimbulkan masalah etika yang merusak reputasi seorang dokter. Masalah etika ini yang timbul ini akibat penggunaan media sosial oleh dokter umumnya disebabkan karena pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan batas hubungan antara dokter dengan pasien, pencemaran reputasi profesi, kualitas dan tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin, serta pelanggaran aspek hukum. Mengingat kompleksitas masalah dan belum adanya aturan yang jelas di Indonesia tentang penggunaan media sosial oleh dokter, diperlukan kajian khusus untuk menyusun panduan penggunaan media sosial, baik untuk aktivitas personal maupun keperluan profesi dokter. Begitu ya. Lanjut yang ketiga itu ada etika dalam penggunaan media sosial. Nah, dalam penggunaan media sosial ada beberapa aspek etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada etika dalam berkomunikasi, di mana dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs di jaring sosial itu biasanya kita sering melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita
menjauhkan kata-kata yang kasar yang muncul dalam percakapan antara sesama jejaring sosial. Nah, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Pergunakanlah bahasa yang tepat dengan sikap kita ataupun dengan siapa kita berinteraksi. Nah, yang kedua itu hindari penyebaran sara, pornografi dan aksi kekerasan. Nah, di sini ada baiknya kita atau semuanya tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara. Apa itu sara? Sara itu adalah suku, agama, dan ras. Dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang sangat berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan lainnya. Lanjut, yang ketiga itu adalah periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain itu sangat sering kita jumpaikan di jejaring sosial. Nah, hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan bercerita-cerita direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial ini dituntut untuk cerdas. Kita semua dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi, ada baiknya kita semua melakukan cross check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak? Oke. Lanjut, itu yang keempat ada menghargai hasil karya orang lain. Nah, saat menyebarkan informasi berupa tulisan, foto atau video milik seseorang, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan hasil karya seseorang. Biasa itu misalnya kita membuat makalah, itu kan kita mendapat sumber dari orang-orang lain. Nah, biasanya di daftar pustakanya itu ada nama seseorang tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir itu adalah jangan terlalu mengumbar informasi kita atau Anda. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita tuh kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan atau dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan semuanya kita lampirkan ke dalam jejaring sosial kita, ya. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi karena itu sangat tidak baik dan bisa membahayakan diri kita sendiri. Apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat bersifat pribadi, ya. Nah, yang keempat ini ada ciri-ciri profesional. Yang pertama itu memberi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Nah, memberi pelayanan kepada masyarakat, kita sebagai seorang bidan pasti memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada ibu-ibu yang hamil. Nah, yang bersifat khusus, ya bidan pasti sangat mencolok atau terkhususkan kepada ibu-ibu yang hamil pastinya kan. Lalu melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan, kita sebelum dinyatakan sebagai seorang bidan, pasti kita harus melalui atau yang harus kita jalani itu adalah yang namanya nomor satu itu namanya pendidikan. Karena dengan tidak adanya pendidikan, kita tidak akan tahu bagaimana seorang bidan itu bekerja dengan baik, ya. Lalu keberadaannya diakui dan diperlukan masyarakat. Nah, keberadaan kita nih harus diakui oleh masyarakat, harus diperlukan oleh masyarakat, ya. Makanya kita harus mengayomi masyarakat itu dengan baik agar masyarakat sangat memerlukan kita, gitu ya. Lalu mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Nah, bidan sudah mempunyai peran dan fungsi yang jelas, ya, sangat jelas, bisa mengobati juga, bisa membantu orang melahirkan. Lalu mempunyai wewenang yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Itu disebut dengan STR. Nah, bidan bisa bekerja bila ada dinamakan dengan STR. STR ini diberikan oleh pemerintah. Nah, ya. Lalu memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Nah, kita sebagai seorang bidan itu mempunyai organisasi, yaitu IBI, Ikatan Bidan Indonesia, gitu ya. Lalu memiliki kode etik bidan, memiliki etika bidan. Bidan harus memiliki etika yang baik, ya, etika yang sangat baik karena kita langsung berhadapan dengan manusia.
Jadi harus mempunyai etika yang sangat baik. Lalu memiliki standar pelayanan. Nah, kita harus memiliki standar pelayanan yang baik nih kepada masyarakat. Lalu memiliki standar praktek. Nah, kita juga harus memiliki standar praktek yang sangat baik. Oke. Lanjut di sini yang kelima itu adalah perilaku etis profesional. Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas juga berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis ini dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum. Lalu kegiatan ilmiah juga bisa baik formal ataupun non formal dengan teman, lalu sejawat, profesi lain maupun masyarakat. Perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan itu menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Nah, yang pertama itu ada dinamakan dengan pendekatan berdasarkan prinsip, di mana pendekatan ini dibuat berdasarkan prinsip yang sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Nah, yang kedua itu ada pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Nah, di sini yang tadi disebut ada membantu memecahkan masalah klien. Banyak tuh, misalnya ada seseorang remaja datang ke bidan dengan keluh kesah misalnya tidak halangan. Nah, bidan harus mampu membantu memecahkan masalah klien tersebut atau remaja tersebut. Lalu ada unsur-unsur dalam pelayanan profesional. Di sini pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional ditujukan untuk kepentingan yang menerima pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Nah, kita melayani kepada pasien harus benar-benar yang mengayomi. Nah, karena dengan sikap kita yang sangat mengayomi tersebut bisa membuat pasien itu percaya sama kita bahwa kita memiliki profesi yang betul-betul kita pegang profesi itu dengan baik ya, dan juga dapat melindungi nama profesi kita dengan baik bila kita mengayomi pasien dengan benar-benar ataupun dengan mengayomi dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir itu ada bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Nah, kita bertindak harus dengan sesuai keahlian kita. Apa yang tidak kita bisa lakukan, jangan kita lakukan dengan coba-coba, dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman. Tentunya kita apalagi yang sudah menjadi seorang bidan pasti sudah banyak pengetahuan dan pengalaman. Bisa juga kita mengambil pengetahuan itu dari misalnya mengikuti webinar yang atau pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan. Lalu bermoral tinggi. Kita seorang bidan harus memiliki moral yang sangat tinggi ya. Lalu berlaku jujur, sangat harus juga berlaku jujur, tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidak didukung skills profesi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita tidak boleh melakukan tindakan coba-coba. Itu bisa melanggar hukum. Karena bidan ini bertindak itu dilandasi oleh hukum. Jadi jika kita melakukan tindakan yang salah, kita bisa kena pasal dalam undang-undang yang telah diatur oleh kebidanan. Lalu tidak memberikan janji yang berlebihan. Itu misalnya ada pasien nih datang ke rumah kita untuk memeriksakan penyakitnya atau apa, kita nih memberikan janji yang berlebihan, misalnya ibu ini pasti sembuh gini. Sebenarnya itu tidak bisa kita atasi, hanya dokter yang bisa kita atasi, itu tidak boleh ya. Lalu memegang teguh etika profesi, kita harus memegang teguh etika profesi ya. Lalu mengenali batas-batas kemampuan, kita harus mengenali batas-batas kemampuan apa yang kita miliki. Oke. Lalu menyadari ketentuan hukum yang membatasi gerakannya gitu. Kita harus menyadari kita bergerak nih dilandasi oleh hukum. Jadi tidak boleh sembarang melakukan coba-coba
tidak boleh memeriksa pasien dengan coba-coba karena kita semuanya dilandasi oleh hukum gitu ya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.